Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis 91, balik lagi di channel kita, Garasi 91. Di kesempatan kali ini, kita ada dua mobil yang menarik untuk kita adu ya, untuk kita komparasi. Di sini ada Camry tahun 2018, XV50, dan di sini ada Civic Turbo tahun 2017. Kalau dilihat di sini juga terkenal dengan compact, sporty, gaul ya. Di sini sedan yang berwibawa. Seperti apa komparasi kedua unit ini? Sobat Garis 91, saksikan terus sampai selesai. Selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, karena darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke, Sobat Garis 91. Di Civic ini mungkin di eranya ya, pertama kali keluar di tahun 2017. Ini kalau dibilang game changer banget ya. Jadi perubahan yang cukup signifikan dari sebuah Civic. Ya, legendaris lah Civic. Siapa yang nggak tahu, udah puluhan tahun sebelumnya memang Civic itu ikonik sedan yang diusung oleh produsen Honda. Nah, di sini sekarang ada Civic tahun 2017 yang IS ya, yang sedannya. Setelahnya itu baru ada yang hatchback. Nah, untuk yang sedan sekarang ya, emang kalau Civic itu dari dulu sebenarnya ya, walaupun sekarang mungkin tren ada yang lebih dominan ke hatchback. Cuman Civic itu ikoniknya tuh memang adalah sebuah sedan. Nah, makanya kalau dibilang Civic sebenarnya itu ya yang sedan ini gitu. Ini desain yang anak muda banget kalau kita bandingin dengan Camry ya. Kalau dengan Camry ya ini terlihat lebih compact dan desainnya pasti dominasi dengan aura sporty ya, agresif ya. Anak gaul banget deh. Anak gaul banget. Secara desain, walaupun mungkin kalau anak muda yang pakai ya, mungkin kalau Camry mobil bisa jadi mobilnya dia ya kan, atau mobil bapaknya ya. Kalau Civic mobil yang dibeliin bapaknya. Itu mungkin gambarannya. Nah, tahun 2018 ring langsung lumayan besar ya. Ada di ring 17 ya. Kalau nggak salah yang terakhir 2016 tuh Civic sebelum ini masih di ring 16. Nah, ini ring 17 dibalut dengan ban profil 215/55. Dia udah full LED, terus grillnya grill chrome ya. Di eranya memang dominasi chrome itu kan terlihat untuk mendongkrak aura kemewahan ya. Walaupun nggak terlalu banyak kalau di Civic. Ground clearance ya ciri khas Civic, ciri khas Honda ya. Memang ground clearance-nya terlihat lebih pendek ya. Waktu itu kan sebelumnya masih NA ya. Masih NA, ada yang 1800, ada yang 2000, ada yang bahkan ada yang pakai mesin K24 juga tuh Civic. Nah, ini Civic Turbo sekarang ya, Civic dengan namanya juga ya sekarang disebutnya dengan Civic Turbo. Walaupun cc-nya turun 1500 tapi dengan turbo. Juga tenaganya kecil-kecil cabai rawit nih ya. Tenaganya kalau dibilang nggak kecil ya. Menghasilkan tenaga 171 PS dengan torsi 220 Nm. Nah, ini disalurkan ke dengan transmisi CVT, disalurkan dengan penggerak depan front wheel drive. Kita masuk ke interior. Udah keyless ya, sebelumnya juga udah keyless. Kita masuk. Bahkan pertama kali keluar, gue juga naksir banget loh nih sama Civic ini. Nah, ini kita masuk berasa di kokpit pesawat. Karena apa? Dia punya konsul yang lumayan tinggi. Jadi driver, kalau gue bilang, gue ngerasain pas masuk ya udah rasanya tuh driver oriented banget. Jadi kita masuk di driver di sisi kemudi, berasa di kokpit ya, kokpit pesawat ya. Mungkin walaupun gue juga belum pernah ke kokpit pesawat sih. Karena konsolnya ini beda daripada mobil-mobil pada umumnya. Karena ini cukup tinggi nih sebelah kiri. Nah, ini yang membuat rasanya berkendara, kenapa gue bilang driver oriented, jadi gue ngerasa nyaman karena sanggahan
armrestnya, jadi lebih pas gitu loh. Armrestnya emang bisa menopang tangan dengan baik gitu. Sebelah kanannya juga pas. Karena kan kalau ininya rendah, biasanya mobil pada umumnya kan ini rendah ya. Ini rendah agak ke bawah ya, kita jadi armrest jadi turun gitu kan susah, nggak enak kan. Mobil kelihatan, gue berasa di sini mobil yang sporty banget ya, mobil sporty, duduknya tuh di bawah gitu, kayak duduk di bawah, kayak ya lu kayak hampir kayak kalau lu lihat mobil F1 kali ya. Jadi kita benar-benar duduk kayaknya deket banget sama aspal gitu loh. Kita duduk di bawah gitu, kelihatan berasa sporty banget, berasanya sporty banget. Gue berasa mobil ini gesit, ngebut, enak dibawa ngebut, gesit, terus antep gitu loh, antep. Itu padahal kita belum jalan loh ya. Maksudnya ketika duduk di sini itu yang gue rasain. Cuman ada beberapa mungkin yang ya ini lebih ke anak muda kali ya memang. Karena tipikal kalau gue ngerasain gue suka dengan posisi duduk kayak gini. Tapi ada beberapa sebagian orang yang duduk begini tuh terlalu agak apa ya? Agak nyiksa, mungkin nyiksa dalam tanda kutip, dalam artian gini. Kita kan kalau duduk begini kan di konfigurasi seperti ini kan visibilitas juga jadi berkurang mungkin ya. Kalau gue rasa sih itu visibilitas juga jadi agak kurang enak gitu. Visibilitas jadi agak kurang enak karena kita kan kayaknya di bawah gitu duduk, terus kayaknya di bawah mendelep gitu. Tapi ini kayaknya mobil siap ngebut aja ya. Instrumen clusternya dicampur masih analog, ada analog dicampur dengan digital juga. Terus layarnya ini udah Android Auto. Kalau aslinya belum nih. Sobat Gear 91. Kalau Sobat Gear 91 beli mobil ini udah dapat yang Android Auto. Dapat 2 set. Dapat original. Dapat juga originalnya juga. Electric parking brake ya dengan brake hold ya, auto hold on. Ada mode ini yang emang ciri khas Honda ya, ada ekonomik berkendaranya ya, mode ekonomik. Terus udah lengkap ya, ABS, EBD ya, Vehicle Stability Control. Dia udah cruise control, cuman belum adaptive cruise control. Mobil ya berasa mobil sport lah. Di mobil ini kalau budgetnya 200 jutaan ya, budget 200 jutaan, tapi mau rasanya mobil sport, ini emang ya dipakai harian juga ya masih enak. Dipakai buat keluar kota, buat di dalam tol, ini mobil rasanya tadi mobil siap kebut aja nih. Kalau gue sih ngerasain, keluar dari mobil ini ya kan. Weh, positif nih bos. Anak gaul bos. Emang itu sih, emang itu ya. Poinnya lo pakai mobil ini anak muda ya, anak muda. Kita duduk di belakang, cobain. Ada AC selangkangan. Ini posisi gue duduk di jok yang nggak didekat-deketin ya, nggak disempit-sempitin, nggak dipaksain. Ini posisi duduk gue jok pas dengan tinggi gue 181 cm. Gue duduk di sini nyaman. Legroomnya luas banget. Headroomnya ya sih ada 4 jari lah. Cuman cukup oke sih. Untuk mobil yang kelihatan dari luar, kelihatannya mobil sport ya gitu ya. Mobilnya kelihatannya compact. Secara desain kan dia ngorbanin, mungkin kalau dari luar kelihatannya kayak ngorbanin interior ya, kabin ya. Ternyata di kabinnya kita duduk di belakang pun juga enak. Ya lampunya Khas banget ini lampunya. karena apa? Khas Civic ya. Khas Civic. Nah sekarang lebih menonjolkan, kalau gue ngeliat merahnya itu kan kayak C gitu. Kayak C, ngebentuk kayak huruf C. Di sini ada Civic. Nah kita lihat bagasinya. Lumayan luas ya bagasinya. Di dalam ada masih spare tire dengan kompartemen untuk kunci-kunci buat ini ya, buat ganti ban serep. Bagasinya cukup luas, muat ini, Heru aja muat ini masuk bagasi. Keren, mobil gaul. Sekarang kita langsung boom, langsung mobil yang berwibawa sob. Ya, garisnya ya. Kenapa gue bilang berwibawa? Mungkin karena ke bawah ya. Camry itu kan mobil yang, bentar, matiin dulu sob.
Kenapa berwibawa? Karena mungkin kalau Camry ini kan dulu ini adalah di era presiden kita dulu ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Menteri-menterinya kan dulu pakainya ini jatahnya. Ada yang ini, ada yang Toyota Crown Royal Salon ya. Cuman banyak yang buat mobil dinasnya tuh kebanyakan Camry ini. Makanya Camry itu melekat ya. Jadi sekitar tahun 2008 tuh Camry itu ya mungkin kalau sekarang itu Fortuner Pajero. Kalau sekarang kalau dulu ini Camry. Jadi yang kelihatan mobil pejabatnya. Bentuknya intimidatif ya, walaupun kesannya lebih dewasa. Kesannya dewasa, mateng ya, mateng loh coba lo. Mateng emang dimasak. Karena apa? Desainnya ini memang lebih ke arah elegan. Desainnya elegan, nggak agresif, desainnya nggak agresif, tapi tetap ngeliatin sekarang bempernya kelihatan bagus juga ya. Bempernya mungkin sekarang generasi yang Toyota ke arah-arah Joker. Ini yang model terakhir sebelum platformnya diubah ke mengadopsi TNGA ya, platform TNGA. Velgnya yang di ring sama ya, ring 17 ya. Ring 17 ya, di sana two tone, di sini warna silver full. Oke, kita ke mesinnya. Oke, sobat garis 91. Mesin pasti udah paling berbeda ya. Kalau di sana udah pakai turbo lah. Udah dari segi teknologi, sebenarnya sih bukan dari segi teknologi ya. Kalau dibilang ini kuno juga enggak juga. Karena ada yang suka karena di sana pengennya compact mobil yang spontan gitu ya. Uhuy. Terus mobil yang untuk akselerasi, ngincer akselerasi itu pengennya lincah, akselerasi, pengen dipakai buat akselerasi yang tinggi, dia pakai turbo. Cuman kalau buat kenyamanan, nah ini NA. Sebenarnya kalau buat kenyamanan tuh NA, mobil NA. Dan dia ada tipe hybrid adanya. Mobil NA sampai dulu makanya Mercy sampai yang 3000 cc ya, 3500. Semakin besar cc itu dipakainya malah makin enak karena tenaganya tuh tenaga linear. Tenaga linear tuh ya nggak meledak-meledak, tapi kalau dibutuhin tenaganya itu ada, ngisi terus. Nah, untuk kenyamanan sebenarnya yang paling pas itu sebenarnya mesin NA kalau buat nyari kenyamanan. Makanya Camry mungkin ya Toyota masih mempertahankan mesin ini sampai di tahunnya ya. Disclaimer dulu kali ya. Disclaimer dulu. Ya walaupun ini beda kelas ya, karena Camry kan ke arah Accord-nya ya. Kalau sebenarnya Civic lebih kepada Camry-nya, cuman secara dimensi, terus karena kan Accord-nya pun juga mesinnya juga udah turbo gitu. Ya kita bandingin, kita komparasi sebenarnya sobat garis 91 yang pengen yang sporty atau mau yang mobil kenyamanan yang emang mobil berwibawa ya, mobil elegan. Mesinnya yang 2500 dengan tenaga 180 PS dengan torsi 230 ya. 230 Nm. Oke sobat garis 91, kita masuk, kita cobain interiornya. Ini selera ya. Selera beda genre ya. Beda genre. Kalau dibilang di sana lebih ke arah rock and roll, kalau lagu di sini jazz gitu. Jazz Honda lah gitu. Iya, kalau di sini ketika masuk homey, kalem, tenang gitu. Kalau di sana, jadi kalau duduk di sana tuh bawaannya pengen ngebut ya. Kalau di sini bawaannya ya nyantai ya. Mobil cruising, mobil yang jalannya speednya bisa tinggi, cuman nggak yang harus dibejek gasnya ini. Jadi nah itu udah berasa tuh auranya ketika masuk di interiornya sebuah Camry. Itu ya emang mobil bos. Tapi cocok kan duduk di belakang ini Pak Aris sama. Iya, cuman gue duduk di depan juga oke sih. Ya ini yang gue bilang ya, dia punya dashboard yang nggak terlalu tinggi kayak Civic. Kalau dibilang sebuah kelemahan atau keunggulan itu sama-sama punya keunggulan ya. Kalau dashboardnya terlalu tinggi kayak tadi, jadi kesannya tuh kayak kokpit yang beda dunia, kayak sama penumpang sebelah kiri. Kalau ini kan kita bisa nyatu, terus terasa lebih luas gitu. Terasa lebih luas. Kalau di sana tuh kayaknya dikungkung gitu loh. Kita ya ruangan kita pengemudi di sini aja kelihatannya tuh kayak gitu. Kalau di sini kan kalau dashboard lebih rendah gini kan
jangkauan, kita mau ke tingkat kepraktisan buat buat jangkauan gitu lebih enak. Karena kan di sini ada cup holder ya kan, taruh di sini. Kalau tinggi tuh kayaknya kurang pas. Dia udah ada cruise control juga, masih yang lama ya. Toyota ya sampai Fortuner tahun 2002 sampai tahun 2025 aja juga cruise controlnya masih di sini ya. Masih di situ, Pak. Masih di sini. Jok-joknya sama-sama kulit, tapi gue berasa jok di sana lebih keras di Civic. Kalau di sini lebih empuk. Kalau lebar, dimensi kayaknya hampir-hampir mirip lah. Cuman duduk di sini tuh berasa lebih empuk, lebih nyaman. Kanan kiri udah electric jok, udah electric seat. Nah di sini ada setelan juga nih, Sobat 391. Canggih banget ya. Ya, berarti ini kalau ada tombol di sini biasanya emang mobil apa? Mobil bos. Yang emang buat orientasinya duduk di belakang. Karena kan bos biasanya di kiri nih, duduk disopirin di sebelah kanan. Nah ini kalau mau maju ya kita tinggal ini, nggak perlu kita jangkauan begini-gini nih, kan susah ya kan. Jadi kalau bosnya lagi masuk ya kita majuin. Duduk belakang gimana, Pak? Luas banget, berasanya luas banget. Luasan mana, Pak, waktu itu, Pak? Gue berasa jauh lah, berasa luasan di sini. Headroomnya juga lebih banyak sisanya. Terus jarak kaki gue ke sana bisa sampai 10 jari ya. Makanya ini benar-benar kayak ketika masuk di Camry itu tadi ya, nyaman. Terus berasa visibilitas juga nggak kayak kekungkung gitu ya. Visibilitas tuh luas. Terus kabinnya juga berasa itu besar gitu loh, besar. Duduk bisa kayaknya bisa selonjoran gitu ya. Walaupun nggak selonjoran ya, tapi kalau di sana tuh kayaknya kekungkung, kalau di sini kayaknya lebar gitu. Bagasinya ya hampir-hampir mirip ya, tapi di atas kertas Camry lebih besar ya. Camry lebih besar. Sama ya, secara konfigurasi, penempatan, posisi di sini di bawah ada ban serep ya, di bawah ban serep, spare tire-nya ada ya, nggak kayak mobil-mobil sekarang ya. Udah banyak yang nggak ada loh spare tire, diganti sama Iya. Ya, sekarang ini yang facelift yang lampunya udah tumpuk begini ya. Lampunya udah tumpuk 3 gini. Kalau yang modelnya masih sama, walaupun masih sama ya, lampunya nih merah. Dominannya merah, nih ada dibalut dengan warna silver chrome ya. Silver Ini chrome. model paling bagus sih. Oke sih, gue pakai ini. Gue suruh milih. Ya kalau buat nyaman ya, gue pakai enak. Terus buat mobil keluarga ya, gue pasti pilih ini. Oke, Sobat 391 kita cobain ke Civic yuk. Let's go. Sobat 391, sekarang kita ada di Civic Turbo. Ini keunggulan dia nih, dia sudah electric parking brake. Itu gimana, Pak? First impression-nya, Pak? Ya ini mobil memang berasa sportinya. Mobil sporty ya. Mobil rendah, mobil kayaknya jejak dekat banget loh sama aspal. Tenaganya berasa instan ya, padahal CVT loh. Cuman berasa tenaganya instan. Terus handling ya, kayaknya mobil jejak, mobil tuh di bawah nurut. Tuh akselerasi dia berasa instan ya. Karakteristik mobil cc kecil dibantu dengan turbo ya, memang kayak begini. Akselerasi instan. Terus ini mobil secara visibilitas, kalau gue ngerasa mobil ini ya tadi balik lagi ya, kayak kekungkung gitu loh. Kayaknya mobil rendah banget. Kesan mobil sportinya dapat banget. Walaupun berasa rendah, cuman mobil tetap pede gue ngerasanya untuk dibawa gitu. Karena tadi kayak polisi tidur tuh tinggi tuh juga. Memang ground clearance-nya kelihatannya pendek, cuman nggak tahu desainnya gimana ya. Karena mungkin itu juga ya, suspensi yang agak stiff ini yang membuat artikulasi atau travel suspensinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi ada gajlukan juga, ada polisi tidur yang tinggi juga nggak mentok. Cuman itu karena dia punya posisi duduk yang rendah, terus posisi duduk yang rendah, konsul dia juga agak tinggi, terus ground clearance-nya juga pendek, jendelanya juga karena dia menoleransi dari bentuk desainnya,
bentuk desain ini mobil. Jadi ketika masuk sama ini mobil perlu beberapa saat untuk adaptasi. Untuk adaptasi gunain ini mobil gitu. Kan ada mobil yang ketika masuk lo nggak perlu adaptasi lagi, udah kayaknya pas aja, jalan aja gitu. Nah ini kalau kita masuk ke sini, gue ngerasa, apalagi ya mungkin nggak sering mobil-mobil, ya mobil pada umumnya lah, maksudnya bukan yang desain. Kalau ini kan bener-bener kelihatannya bener-bener berasa mobil yang emang secara desain mau nunjukin gitu loh, bener-bener mau nunjukin ini mobil sport gitu, mobil sporty, desain gue desain sporty gitu. Jadi berasanya emang si Honda ini di dalam Civic ini pengen mau nunjukin kalau ini mobil gue pengen desainnya, gue emang mau nunjukin kalau gue nih sport gitu. Nah makanya perlu beberapa adaptasi nih. Mobil berasa gesit nih, kita dengan kecepatan lumayan tinggi ya, buat nikung juga pede. Makanya mobil jejak dan berasa nurut, keluar akselerasi gas tinggal. Karena kan biasanya CVT itu transfer tenaganya itu sebenarnya harusnya bisa nggak kayak di AT sebenarnya. Dia CVT itu karakternya lebih kalem, lebih halus. Cuman karena dia suspensi stiff, desainnya juga sporty, terus dia nggak banyak travel suspensi, nggak banyak. Jadi ketika kita gas tuh berasa langsung ngejambak aja. Itu yang gue rasain. Terus berasa Don Juan. Don Juan. Rasa jadi Don Juan loh. Berasa ganteng banget nih. Gitu artinya. Iya, ganteng banget nih kelihatan ini. Tapi emang sih Pak, kalau keluar dari Civic. Keluar dari Civic ya. Iya. Bener, gimana ya? Iya. Karakternya beda. Karakternya beda. Tuh, anak muda. Ya kurang lebih sama kayak BMW gak sih Pak? Hah? Ya bisa. Sama kayak lo keluar kalau lagi di BMW. Sama nih ketika lo di dalam Civic gitu. Kayaknya lo jadi, ya bukan lebay ya, tapi rasanya itu. Ya, berasanya itu. Berasa menjadi manusia terganteng. Semana Ru? Terganteng semana Ru? Hah? Tapi gimana tuh duduk belakang tuh aman? Gitu Sobat Generasi Wisata. Oke, sembari nunggu macet, kita lanjut ke Camry. Oke Sobat Garis 91, kita di dalam Camry ya. Sekarang di dalam Camry. Nih. Ya, tadi kalau dia remnya juga masih rem kaki ya. Bukan rem tangan, rem kaki. Terus cuman keunggulan dia punya apa namanya? Electric jok Beli passenger. kanan kiri, electric seat kanan kiri. Di sini juga ada akses buat setelan electric seatnya yang di sebelah di sanggahan punggung ya. Jadi nggak susah kalau kita mau pindahin mau nyetel dari sisi pengemudi. Mobil berasa kita di dalam mobil yang besar ya, mobil besar luas gitu, yang nggak kekungkung gitu. Kalau di Civic kan berasanya kekungkung. Ya tadi ya, kita disclaimer lagi nih. Sobat Garis 91, walaupun bukan sepantarannya, bukan kelasnya harusnya Civic dengan Altis. Kenapa kita komparasi ini ke Camry? Biar Sobat Garis 91 bisa dapetin mobil yang nyaman, boleh diadu lah sama Civic. Kenyamanan bisa diadu sama Civic, tapi harganya bisa di bawah Civic, padahal dia tahun 2018. Nyaman, Bro? Iya. Tapi lebih kedap. Mana ya? Duduk di belakang. Lebih kedap. Lebih kedap ini kan. Ini lebih kedap. Kalau tadi berasa di Civic, kalau di Civic putaran roda tadi masih agak berasa, kalau di sini hening. Mobil tetap enak Civic, cuman kalau dibandingin ini untuk ngomongin nyaman ya, gue lebih pilih ke Camry gitu. Sama gasnya nih. Gitu. Kalau tadi kan lebih berasa ya spontan ya. Uhuy. Kalau ini kalau ini gas gitu, linear ya. Maksudnya smooth. Kita jalan. Cuman ya tenaganya cukup gede gitu. Torsinya juga gedean ini daripada Civic. Tenaga di atas kertas gedean ini loh. Gitu. Ya mesinnya kan lebih besar. Tapi bensin ya. Nah, secara konsumsi BBM tentu ini mesin NA cc besar pasti lebih boros. Diklaim sama pabrikan kan bisa sampai 1:15, tapi berdasarkan data di lapangan, tim kita ini 1:12 sampai 1:13. Bisa keluar kota ya, tergantung kaki itu bisa sampai 1:15. Keren loh kalau 1:15. Kalau dalam kota macet emang stop and go itu bisa di bawah 1:10. Kalau benar-benar macet total ya. Tapi kalau dibilang boros, nggak boros Camry. Camry nggak boros.
spare partnya juga nggak mahal ya. Cuman duduk di sini di Camry berasa mobil yang emang mewah, elegan, berwibawa ya. Bos-bosan. Makanya tadi kalau itu tuh kayak ya tadi ya, mobilnya Don Juan ya Ru ya. Kalau ini kan lu di belakang enak ya. Heru udah bilang, ya Ru, lebih enak di belakang sini ya daripada di Civic. Di kayak Homey ya. Homey. Udah nyaman. Tapi saya sebagai Tuh, anak muda tetap milih ini sih. Pak. bantingan ini Mas. Oh gitu. Iya. Ja, emang lu muda, Ja? Saya 18 tahun, Pak. Hobi banget Oh, ya mobil. bawa umur nih. Sopan nih saya. nih. Nah nih yang gue bilang, kalau ketika lu duduk di sini itu nggak banyak adaptasi, karena nggak konfigurasi atau tingkat tata letak, ketinggian dashboard gitu, ketinggian dashboard, terus sama konsolnya ini ketinggiannya juga nggak tinggi kayak tadi kan. Kalau Civic kan di sini nih letaknya, kalau ini rendah. Terus visibilitas juga enak, luas, berasa mobil luas, nyaman. Lu sebagai anak muda lu pilih Camry, Ja? Camry, Pak. Hah? Camry, Pak. Kenapa, Ja? Wah, sesuai dengan karakter lo ya ceritanya ya. Iya. Sesuai dengan pencitraan lo nih, Iya, citra betul, diri betul. lo. Oke. Kalau gue lebih suka di Civic. Nyaman Civic aja, kan bener sekaligus dapat. penakluk Wanita. wanita. Kalau ini penakluk janda. Yang penting sama-sama wanita. Asal Iya. jangan nenek, Pak. Wah, asal jangan nenek-nenek. Nenek-nenek nggak apa-apa asal wanita. Yang penting jangan penakluk pria aja, ya kan? Tuh lembut. Jadi jalanan yang beda ketinggian nih, tiba-tiba ada cekungan gitu ya di jalan. Dia nggak berasa, iya. Jadi mobil kayak diem gitu. Ini yang udah nyaman kan. Oke Sobat Garis 91, kita masuk ke kesimpulan ya. Kalau Sobat Garis 91 suka yang sporty look, terus butuh mobil kencang, responsif ya. Terus untuk harian oke, terus full efisien. Fuel efisien tuh ya mobil yang dibilang irit di kelasnya ya. Kita ngomongin di kelasnya ya. Mungkin ke Civic jawabannya. Tapi kalau Sobat Garis 91 suka yang emang pengen mobil, gue beli mobil, gue mau mobil yang nyaman ya. Mau nyaman, suka mobil yang ala-ala gadun ya. Pengen mobil ya dengan ciri khas yang berwibawa ya, terus nyari ketenangan dengan suspensi yang empuk, joknya empuk, mobil di dalam kalem, terus tenaganya linear ya. Mobil NA, mobil karakteristik NA kan cc besar kan, tenaganya linear, dipakai enak gitu, tenaga ada terus. Sobat Garis 91 pilih Camry. Yang pasti di tahun 2026 ini Sobat Garis 91 kalau beli ini mobil ya, ini bekas mobil orang kaya ya. Ya, bekas mobil orang kaya. Ini mobil ya dengan prestisiusnya namanya, sebuah Camry dan sebuah Civic. Dan kalau Sobat Garis 91 beli used car-nya di sekarang di tahun 2026 ini masih value for money. Karena ya cari juga dengan kondisi yang apik ya, kondisi yang fresh, dan kita sajikan kondisi-kondisi yang memang siap pakai, yang memang kondisi sudah teruji dan sudah lolos uji inspeksi dari tim kita. Sobat Garis 91 bisa pilih mobil ini di Garasi 91. Tadi kita disclaimer ya, kenapa kita bandingin Camry dengan Civic, karena Sobat Garis 91 ini kita bisa adu. Kenyamanan Civic ini malah dari kita cobain tadi ya, Pak Heru ya, kenyamanan boleh diadu, malah menang kalau kita ngomongin kenyamanan memang kita ambil di Camry. Tapi harganya bisa di bawah Civic. Tahunnya padahal lebih muda loh Camry. Nah, silakan teman-teman pilih. Nah, di sini mobil sekarang juga Camry di kilometer 85.000, di sana juga mobil Gres ya, Civic ya, udah ada tambahan add-on body kit juga yang nggak nyampe, yang mobil 200 nggak nyampe 300 juta lah. Kalau ini 200 jutaan kecil. Oke? Oke, Sobat Garis 91, itu tadi kedua komparasi mobil ini. Kalau Sobat Garis 91 suka dengan kedua mobil ini, silakan kunjungi showroom kita, dealer kita ada di Garasi 91 Cipinang, Garasi 91 Pekayon, Garasi 91 Jatiasi, Garasi 91 Pondok Gede. Kalau Sobat Garasi 91 mau tanya-tanya dulu, silakan kunjungi website kita www.garasi91.com, mau lihat stok kita secara full, atau boleh kontak-kontak Instagram kita @garis91, TikTok kita juga ada, kita juga suka live setiap sore.
Sobat Garis 91 mau tanya-tanya dulu silakan. Mau datang nggak jadi juga nggak apa-apa. Mau test drive silakan. Kesini mau numpang makan juga boleh, silakan. Oke, Sobat Garis 91, terima kasih udah menonton sampai selesai. Silakan like dan subscribe kalau menurut Sobat Garis 91 konten ini bermanfaat buat teman-teman dalam memilih mobil sesuai dengan kebutuhannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.